Ada sempat menyebut kalau ini pencatutan nama. Bisa juga sih. Kepala desa atau perangkat desa tersebut mungkin belum paham bahwa posisi kepala desa dan perangkat desa dalam momen-momen menjelang pemilu, apabila sudah ada penetapan calon presiden dan wakil presiden, otomatis tidak bisa secara vulgar ya untuk menyampaikan istilahnya siratu secara langsung, apalagi pakai ya menyebutkan nama dan pakai nomor, nanti akan menjadikan kesan presiden buruk bagi warga desa. Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang menghadirkan kepala desa dari berbagai daerah ini menuai kritik, saudara, dianggap tidak patut dan juga melanggar aturan karena diduga menggalang desa atau menggalang kepala desa, saudara, untuk mendukung paslon tertentu. Benarkah demikian? Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir ada Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas. Terima kasih Pak Anas sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi acara yang kemarin itu deklarasi Prabowo Gibran? Oh, nggak ada deklarasi. Kemarin itu silaturahmi nasional desa. Memang acaranya harusnya dilakukan tanggal, kalau nggak salah sekitar tanggal 10 Desember, kita majuin menjadi silaturahmi nasional desa. Dan itu kan acara tahunan ya. Oke, tapi di undangan yang kami terima ini, yang beredar, itu tuh tertulis deklarasi dukungan. Memang awalnya kami mau deklarasi dukungan. Saya buka ke Prabowo Gibran. Ke Prabowo Gibran. Silaturahmi nasional itu bahkan juga mengenakan baju yang ada gambar Prabowo Gibran. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Jadi gini, aku cerita prosesnya ya. Jadi awalnya kita mau deklarasi. Saya kan juga 10 tahun di parlemen, kenal lah teman-teman Bawaslu kan. Saya konsultasi, ini potensi melanggar nggak? Oh, ini berpotensi melanggar, walaupun belum masuk tahapan kampanye. Karena hitungan kita kan sebelum kampanye, boleh dong. Masa nggak boleh organisasi memberi dukungan? Akhirnya kita ubah. Menjadi kan? silaknas. Menjadi silaknasnya kita majuin kan. Nah, tapi mungkin ID card udah terlanjur menyebar, ada beberapa yang menyebar, kemudian juga undangan. Tetapi prinsipnya di acara itu, satu, kami udah berikan penekanan. Nggak boleh ada yel-yel, nggak boleh ada penyampaian dukungan, nggak boleh pakai ID card, nggak boleh pakai baju. Nah, beberapa yang datang pakai ID card, ya, itu kami minta untuk keluarin. Tapi pada saat itu juga ada, waktu acara itu Silatnas itu juga ada teriakan hidup Prabowo dan sebagainya. Nggak ada. Kalau ada satu dua yang teriak, itu pasti belum masuk acara resmi. Karena selama ada acara resmi, dimulai nggak ada. Tapi Silatnas itu hanya dihadiri oleh pasangan Prabowo Gibran. Oh iya, memang karena kita hanya mau mengundang. Itu kan sama saja dengan memberi dukungan. Kan kami udah gamblang, memang memberi dukungan. Jadi kan gini. Dan aku cerita ya. Jadi gini, Juli kita udah ngundang seluruh calon presiden di Jambi kan, rapat kerja nasional desa kan. Yang hadir waktu itu hanya Anies dengan Prabowo. Kemudian acara di Surabaya teman-teman desa pun yang hadir yang kita hanya undang Ganjar kan. Kemudian di Jawa Barat hanya Ganjar. Apa artinya itu? Prosesnya sebenarnya udah lama. Bahkan kalau mau terbuka, Desa Bersatu awalnya di Anies memberi. Kami hampir 3 bulan membantu Anies tuh. Ini terkait tidak dengan pertemuan Anda dengan Pak Jokowi sebelumnya? Oh, nggak terkait. Pak Jokowi nggak pernah memberikan arahan apa-apa. Kalau ketemu presiden itu hanya substansinya adalah Undang-Undang Nomor 6. Tidak ada membahas ini? Yakin? Surat, ya, kalau itu bisa saya perlihatkan. Kalau itu bisa saya perlihatkan surat permohonan kami ke presiden. Karena sekarang sangat sensitif ya, pertemuan Anda dengan presiden yang begitu dekat, dengan agenda yang kemarin, yang kemudian ada pemberian dukungan itu. Semuanya bisa sensitif karena semua juga butuh desa dong kan gitu. Saya berikan contoh ya, anggota ABDES ini hampir 68.000 loh. Dan 8 organisasi kemarin itu, kepala desa aktif, perangkat desa aktif, BPD aktif. Kalau ini nyatu aja, udah 2,7 juta orang penggerak aktif di desa itu. Pertanyaannya begini, ketika kepala desa aktif sebagai penyelenggara pemerintahan di desa begitu ya, terlibat dalam politik praktis seperti ini kan berbahaya, tidak netral. Padahal mereka bisa saja juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu begitu. Bagaimana Anda menanggapi itu? Oh iya, kami ngerti Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 7 melarang itu. Tapi kan ada pasenya dong. Pasenya itu adalah sebelum masa kampanye. Dan kalau kepala desanya atau perangkat desanya itu sudah memberikan dukungan pada salah satu calon, bagaimana? Kami tidak akan lakukan itu sesudah kampanye kok. Ini partai politik dan calon presiden ini ngoyo, hanya juga suka datang minta suara ke kami setiap pemilu. Sekarang kami sepakat, lu datang jangan minta gratisan dong, bantu kami untuk bicara tentang konsep tata kelola desa, kan gitu.
persoalan bahwa itu berpotensi melanggar atau tidak, tergantung cara kita memandang. Kami juga paham, tapi harus diingat, setiap pemilu tidak ada partai politik dan calon presiden yang tidak datang ke desa. Kedua, seluruh bupati berusaha untuk memobilisasi kepala desa. Contoh tuh, Majalengka, Cianjur, datang di Jawa Tengah. Teman-teman kepala desa bahkan diintimidasi oleh beberapa oknum bupati untuk mendukung capres tertentu. Kami nggak mau itu sekarang. Kami menentukan sendiri siapa pilihan terbaik untuk pembangunan desa. Kembali lagi ke soal potensi kecurangan besar sekali, dikhawatirkan besar terjadi ketika perangkat desa itu terlibat seperti ini. Bagaimana? Tergantung perspektifnya. Kami sih nggak merasa curang ya. Kami merasa bahwa ini pilihan politik organisasi. Pilihan politik yang berpotensi pada... Terserah aja. Intinya kami ingin menyalurkan, menyampaikan kepada calon presiden, hanya jangan datang minta suara tapi tidak mau berkomitmen terhadap tata kelola desa. Siapa yang mau berjuang itu? Kami nggak percaya sama partai politik. Kita menganggap hanya calon presiden ini yang bisa mengakomodir hampir 6-7 poin yang memang diharapkan oleh teman-teman desa. Apa saja itu poinnya? Salah satunya adalah 5 miliar per desa. Tata kelola nasional, reformasi tata kelola desa, termasuk salah satunya adalah penghapusan pendamping desa. Anda yakin bahwa Prabowo Gibran yang bisa menggolkan apa yang... Iya, karena kita udah ada komitmen. Dan kami juga yakin Prabowo Gibran bisa menang satu putaran kalau didukung oleh kami organisasi desa. Mendes ini juga sempat menyatakan bahwa perangkat desa itu harus netral. Bagaimana? Jadi ketika masuk tahapan proses pemilu, kami sepakat agar ini netral. Apa jaminannya bahwa kepala desa yang memberikan dukungan pada paslon tertentu di Pilpres, kemudian pada saat prosesnya nanti berjalan, dia akan mampu netral? Ya, lihat aja prosesnya nanti. Mulai tanggal 28, kami akan melarang ada aktivitas kampanye dan lain sebagainya. Jadi kalau Mendes mengatakan gitu, saya setuju. Tapi sampaikan ke Mendes tuh, Menteri Desa. Jangan kerahkan itu pendamping desa untuk mendukung pasangan tertentu dan partai politik tertentu. Emang itu sudah yang ada? merusak. Ada. Partai itu mana? Ya kita sebut PKB lah. Gitu. Ada di mana? Di seluruh wilayah atau di beberapa wilayah saja? Sepertiga dari anggota, setengah dari. Kalau di Banta itu, aku kasih lihat nih videonya. Banyak videonya saya punya. Kepala desa disuruh oleh pendamping desa untuk mendukung PKB. Kalau kami ini, mohon maaf ya, kalau kami mau buka, ini banyak tuh. Ada kiriman khusus ke beberapa kepala desa, baju calon presiden tertentu. Itu banyak tuh di desa-desa, kepala desa. Saya bilang jangan dibagiin. Tugas kalian bukan membagiin alat peraga kampanye kan? Gitu. Karena itu jauh lebih potensi. Itu tidak akan terjadi meskipun menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Bulian terhadap juga paslon dukungan yang Anda dukung, ya, ini juga besar terjadi kritikan pedas terhadap mereka dan tajam kepada mereka juga. Itu urusannya tim kampanye mereka lah kan, karena kami bukan Anda tim tidak kampanye. mengkhawatirkan hal itu Harusnya yang mungkin bisa menggebol suara mereka juga? Harusnya enggak. Jangan-jangan kalau kami tidak memberikan dukungan, suara akan semakin hilang kan? Gitu loh, karena ya kami berani bertaruh kan. Kalau mereka nggak tahan dengan bulian itu, kemudian menyatakan menolak dukungan kami, ya monggo aja, silakan aja. Dan Anda juga tidak khawatir kalau dilaporkan ke Bawaslu misalnya? Kalau ada laporan ke Bawaslu, gue datang dong, kan gitu, itu aja. Termasuk juga kalau misalnya sanksi kepada anggota dari APDESI ini? Ya lihat aja nanti, kalau memiliki instrumen ya silakan aja. Kan teman-teman berani tuh. Kenapa? Di atas semuanya buat kami adalah bagaimana desa lebih maju. Kami nggak mau desa ini hanya menjadi jualan politik murahan menjelang pemilu kan gitu. Gitu kira-kira. Baik, Muhammad Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Nilu. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Dan saudara, terkait dengan tudingan dari Muhammad Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu, saya coba klarifikasi hal ini ke Menteri Desa, saudara, dan sayangnya Menteri Desa tidak memberikan jawaban kepada kami hingga program ini ditayangkan. Saudara, perangkat desa, kepala daerah hingga ASN berkali-kali diperingatkan untuk bisa bersikap netral pada pemilu 2024. Namun sejumlah dugaan perilaku pelanggaran netralitas terjadi belakangan ini, saudara. Dan bagaimana tindakan dari Bawaslu sebagai garda terdepan pengawas pemilu menghadapi hal ini? Kita perbincangkan bersama anggota Bawaslu, ada Bapak Puadi di sini. Pak Puadi, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Pak Puadi, kalau kita lihat potensi pelanggaran pemilu 2024, kalau kita bandingkan dengan 2019 begitu,
berkaca dari kasus yang kemarin ya, ada Ya. laporan soal aparat desa yang melakukan pelanggaran pemilu. Seperti apa Pak potensi pelanggaran yang terjadi di tahun kali ini? Ya, potensi pelanggaran pada pemilu 2019 ya, dan memasuki di 2024 ini sebetulnya tidak jauh berbeda nih. Kenapa saya katakan demikian? Karena undang-undangnya apa yang dilakukan di penyelenggaraan 2024 ini sama. Jadi kita tetap menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Hingga saat ini ya Bawaslu ini sudah meregistrasi ada 438 yang sudah teregistrasi. Ini ada laporan sekitar 226. Okay. Nah kemudian temuannya itu ada 216. Itu yang temuan oleh Bawaslu sendiri ya? Ya, jadi kalau temuan itu pengawasan aktif. Pengawasan aktif. Pengawas pemilu. Ya, jadi kalau misalkan ada informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran, nah Bawaslu menelusuri. Oke. Dia menelusuri, mendalami ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Yang kemudian mungkin sudah mulai masuk proses ada berapa Pak? Nah ini kan dibagi nih, di break dari jenis-jenis pelanggarannya ini. Jadi dari ada yang masuk dalam kategori pelanggaran ya 269, ada yang masuk dalam kategori bukan pelanggaran. Gitu. Nah kemudian dibagi lagi, ada pelanggaran kode etik ya hampir 196, ada juga pelanggaran kaitannya dengan pidana, ada 7 ya, ada juga pelanggaran hukum lainnya. Nah ini ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, maka direkomendasi, misalkan berkaitan tentang adanya... Ada yang masuk ke Bawaslu dan bukan kewenangan Bawaslu ya? Kalau pintu masuknya ke Bawaslu, ini kan misalkan berkaitan tentang netralitas ASN lah. Nah ini pintu masuknya ke Bawaslu dulu. Kemudian setelah diproses ya, Bawaslu kan merekomendasi. Ya, diteruskanlah ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang dieksekusi oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah ini perkara pidananya juga sudah masuk 7. Bawaslu itu mengidentifikasinya nanti itu akan seperti apa Pak? Yang seperti apa difokuskan oleh Bawaslu? Nah fokusnya adalah di tiap-tiap tahapan itu. Ya, misalkan memasuki tahapan kampanye, ini luar biasa ini. Banyak tahapan-tahapan ini yang berkaitan tentang norma pidananya di Undang-Undang 7 2017. Kemudian tahapan kaitannya dengan regulasi. Kemudian ada tahapan kaitannya dengan penghitungan suara, termasuk juga rekapitulasi suara. Belum nanti, karena kemarin kalau kita bicaranya sebelum kampanye, kan kita mengenal istilah kampanye di luar masa kampanye. Tetapi ini hati-hati nih, kalau sudah masuk masa kampanye nanti 28 November sampai 10 Februari, maka kita mengenal istilah kampanye di luar jadwal kampanye. Itu ada pidananya. Tinggal nanti bagaimana informasi-informasi ini, apakah nanti ada dugaan pelanggaran, ya, sehingga Bawaslu tetap merespon, proaktif, karena dengan temuan tersebut kita melakukan proses penelusuran yang dalam sebagai informasi awal. Jadi kalau banyak pakar yang mengharapkan Bawaslu proaktif, ini sebenarnya Bawaslu sudah melakukan sistem jemput bola tadi sebenarnya. Sistem ya? jemput bola pasca DCT saja nih Mbak Nilu, ini ada 33 laporan berkaitan tentang pelanggaran administrasi. Bawaslu membuka posko pengaduan atau layanan melalui website atau internet atau seperti apa Pak? Kebetulan kita punya aplikasi yang dalam waktu dekat diluncurkan ya. Namanya Siwas Nah, sistem informasi pengawasan kampanye, kemudian juga kita punya sigap lapor. Sistem informasi berkaitan tentang pelaporan adanya dugaan pelanggaran. Silakan masyarakat, aturannya sudah ada kok di Undang-Undang 7 2017 di ketentuan pasal 454. Nah, sekarang siapa yang berhak untuk mau melaporkan? Ada 3, 1 warga negara Indonesia, 2 pemantau pemilu, 3 peserta pemilu. Jadi warga biasa, saya misalnya ingin melaporkan, boleh untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Tidak harus ke Bawaslu pusat, silakan ke provinsi, ke kabupaten kota, ke pengawas tingkat kecamatan, ke pengawas tingkat kelurahan sesuai dengan lokus dan wilayahnya. Baik. Gitu.
Terima kasih Pak Puadi, Ya. anggota Bawaslu Sama-sama. Republik Indonesia sudah berbagi informasi dan pandangannya. Terima Nilu, sehat selalu Pak Puadi. Sama-sama Mbak Lila.